Benar saja, suara-suara itu kembali terdengar. Dan di luar ia buka hordengnya pelan-pelan sekali. Ia ingin bangun, namun ia merasa takut karena ia tahu itu bukan manusia. Hai, balik lagi di konten Mr. Gabe Channel. Di konten kali ini gue akan membawakan sebuah cerita pengalaman menyeramkan seseorang saat menghuni kos-kosan di daerah Jakarta. Cerita ini ditulis oleh salah seorang pengguna Twitter yang bernama Mika0619. Berdasarkan pengalaman seorang pria yang bekerja menjadi karyawan di salah satu kantor di kota Jakarta. Nama karakter dalam cerita ini pun bukan nama sebenarnya, dan daerahnya pun kita samarkan. Sebelum lanjut konten kali ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan juga share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan notif setiap Mr. Gaib mengupload konten. Jadi, beginilah ceritanya. Ganjar memutuskan untuk mencari kos-kosan yang letaknya tidak jauh dari kantornya di bilangan rumah sakit di kota Jakarta. 4 bulan terakhir ia pulang pergi Gadok Jakarta dengan menggunakan bus. Kemudian ia menyambung dengan kereta dari Bogor. Gadok itu daerah perbatasan Bogor yang menuju ke arah puncak. Lama-kelamaan ia merasa tua di jalan. Di samping itu pun ia juga merasa lelah. Setelah berhitung-hitung dengan upahnya yang sebagai karyawan, Ganjar pun menganggarkan harga sewa kosannya sebulan tidak lebih dari 900.000. Berdasarkan info dari rekan kerjanya, di sekitar MP, harga kos-kosannya itu bervariatif dan bersaing. Ganjar pun membuat rencana, apabila dia jadi ngekos setiap hari Jumat sore atau malam, dia bakal pulang ke rumahnya untuk membawa pakaian kotor. Jadi dia tidak perlu lagi mencuci di laundry untuk penghematan. Kemudian hari Senin subuhnya ia berangkat dari Gadok untuk bekerja. Pada hari yang direncanakan, Ganjar pun mengambil waktunya untuk mencari kos-kosan pada saat jam istirahat kantor. Supaya waktunya agak panjang, ia pun izin ke atasannya pukul 11 siang, dengan harapan paling telat jam 2 siang ia sudah masuk ke kantor. Tiba di wilayah MP, Ganjar pun memulai untuk pemburuan kosan. Di wilayah bagian depan daerah MP, dekat dengan jalan raya, semua pintu gerbang kosan terpasang tulisan kosan penuh. Sedangkan yang tidak terpasang tulisan itu, harga sewanya melebihi budgetnya. Ganjar melihat jam tangannya udah jam 1 kurang. Waduh, harus dapat nih gua, mana udah terlanjur bawa baju kerja untuk seminggu, katanya dalam hati. Lingkungan di MP berupa gang, hanya bagian depan saja yang bisa dilalui mobil, itu pun tidak semua. Sebagian besar gangnya hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki, atau paling bantar menggunakan motor. Tiba di bagian yang semakin menjauh dari jalan raya, kemudian Ganjar bertemu oleh 3 pemuda yang sedang duduk-duduk. "Mas, cari kosan ya?" tanya salah satu pemuda. "Iya bener, ada nggak mas daerah sini?" balas Ganjar. "Sebentar ya mas," jawab salah satu pemuda sambil berlalu. Tak lama pemuda itu datang kembali. "Ada nih mas kosan yang kosong, kosan Ibu Sari." Kemudian pemuda itu mengantarkan Ganjar ke tempat tujuannya. Lalu Ganjar bertemu dengan ibu kosnya. Letak kosannya memang lebih dalam ke lingkungan MP, lumayan jauh dari jalan raya. Namun harga sewa kosannya hanya 750.000 per bulan. Harga yang masuk ke anggaran budget Ganjar. Kemudian Ganjar dimintain fotokopi KTP oleh ibu kos. "Biar ini kosan campur, tapi peraturannya dilarang keras membawa pasangan menginap ya mas. Lalu diharapkan keikutsertaannya jika ada acara warga di sini." "Acara apa itu bu?" tanya Ganjar. "Ya misalnya kayak 17 Agustus, jawab ibu kos. "Oh itu, baiklah bu, siap," jawab Ganjar. "Kapan mas Ganjar mulai ngisi kamarnya?" "Malam ini juga bu," jawab Ganjar. Sepulang kerja, Ganjar pun mulai pulang ke kosannya. Kala itu maghrib. Dan kamar-kamar kosannya terletak di lantai 2 dari rumah si pemilik. Ada 5 pintu saling berhadapan, jadi total ada 10 kamar kos. Setelah meletakkan tas ransel yang berisi pakaian di kamarnya, ia pun keluar untuk melihat-lihat kondisi kosan sekaligus berniat ingin bersapa dengan penghuni kos lain. Tapi pintu kamar-kamar lain pun masih tertutup dan lampunya masih gelap. Ganjar berpikir belum pada pulang kantor. Sekitar 9 malam ia menyeduh kopi. Kemudian ia keluar dari kamarnya. Dilihatnya semua penghuni kosan belum juga datang. Tapi ia melihat 2 kamar dari kamarnya ada jemuran mini di depan kamar yang berisi beberapa potong pakaian yang digantung dan beberapa pasang sepatu. Tanda-tanda kehidupan, pikirnya.
Kemudian Ganjar melihat ada akses tangga ke lantai atas. Rupanya itu tangga menuju ke atap. Ia pun menuju ke sana. Itu merupakan atap yang dicor semen. Lumayan untuk bisa bersantai-santai dan melihat langit malam Jakarta. Tapi suasana di tempat itu gelap sekali. Si pemilik kos tidak memberikan lampu penerangan. Sumber cahaya di tempat itu hanya dari beberapa rumah tetangga sekitar situ. Saat di atap, Ganjar merasa gerah sekali sampai keringatnya bercucuran. Heran juga dia, segini panaskah kota Jakarta? Atau badan dia yang masih butuh penyesuaian karena selama ini dia tinggal di daerah pegunungan. Sampai kira-kira jam setengah 10 malam. Karena tidak ada satupun penghuni yang naik ke atas yang Ganjar kira akan bersantai dan berkenalan. Kemudian Ganjar pun balik ke kamarnya. Yang membuat Ganjar heran, hawa gerah di atap yang kurang lebih sudah 1 jam dia tidak di sana tapi masih terasa, bahkan tidak berkurang. Baju kaosnya hampir-hampir lepek jam 11 malam. Kemudian Ganjar mematikan lampunya dan ia berangkat tidur. Ganjar terbangun, ia mendengar suara pintu kamar di sebelahnya terbuka kemudian tertutup lagi. Kemudian ia melihat jam di tangannya sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Gokil juga tetangga sebelah, jam segini baru pulang, pikirnya. Kemudian ia akan melanjutkan tidurnya. Namun tak lama kemudian ia mendengar suara anak-anak berlarian sambil tertawa riang. Lalu berganti suara langkah sepatu pantofel. Tak lama kemudian ia mendengar suara sepatu high heels berjalan. Dan suara seorang laki-laki dan perempuan dewasa yang sedang mengobrol, tapi tidak jelas perbincangannya. Di telinga Ganjar seperti bergumam saja, mungkin karena ia setengah tidur dan badannya pun letih. Suara orang yang sedang mengobrol itu sesekali diselingi suara tertawa. Lalu suara anak-anak berlarian sambil tertawa-tawa ceria masih tetap terdengar. Lalu suara sepatu high heel kembali berdatangan, seperti bulak-balik saja di depan lorong kamar kos. Ramai sekali. Dalam kondisi setengah tidur, terlintas di dalam benak Ganjar, itu cewek yang bulak-balik, dia pikir dia lagi di catwalk apa? Namun karena hari ini Ganjar terlalu letih, ia pun melanjutkan tidur sampai pagi menjelang. Pagi harinya jam 7, ia pun mulai bersiap untuk berangkat kerja. Ia membuka pintu kamar dan menggunakan sepatunya di depan kamar. Ia pun melihat pintu-pintu kamar kos tetangga semua tertutup dan seperti tidak ada aktivitas. Ia pun mulai merasa aneh. Tadi malam kok rame banget, tapi pada saat pagi-pagi kayak tidak ada orang sama sekali. Apa pada berangkat kerja siang? Anak-anak yang semalam apa pada nggak berangkat sekolah, pikirnya. Kemudian ia melihat jemuran yang kemarin ia lihat di depan kamar tetangga sudah kosong, sudah diangkat rupanya. Namun beberapa pasang sepatu yang semalam ia lihat sudah tidak ada, namun hanya ada beberapa kardus-kardus sepatu. Dalam perjalanan menuju kantornya, Ganjar teringat ucapan ibu kos yang menyatakan bahwa kosan itu kosan campur. Tapi dia tidak menyangka ada yang ngekos satu keluarga, sampai anak-anaknya bermain di tengah malam. Lalu katanya dilarang keras membawa pasangan. Kok tadi malam ada cowok cewek yang mengobrol semalaman? Lalu suara langkah sepatu high heels di tengah malam. Mungkinkah itu penghuni perempuan yang bekerja di sebuah hiburan malam? Atau jangan-jangan mereka pekerja seks komersil? Semua pikiran-pikiran itu berseliweran di benak Ganjar. Nanti malam Ganjar berniat untuk menemui mereka. Hari itu Ganjar sengaja pulang kantor lebih awal dari biasanya, jam 5 sore teng. Sehingga sebelum maghrib dia sudah ada di kosan. Setibanya dia di kosan, ia melihat kamar-kamar lain belum ada tanda-tanda kehidupan. Dilihatnya tetangga kos yang 2 kamar darinya, jemuran mini dan kardus-kardus sepatu yang tadi pagi dia lihat sudah tidak ada. Loh, kok kayak udah pergi dalam hatinya. Setelah ia sholat maghrib, ia keluar dari kamar kos. Ia bermaksud hendak membeli makan malam dan rokok. Sekembalinya saat hendak menaiki lantai 2, ia bertemu dengan ibu kos dan mereka pun saling bersapa. Maaf Bu, boleh tanya? Kemarin saya lihat 2 kamar dari saya ada jemuran sama sepatu-sepatu. Kok sekarang udah nggak ada ya? Apa udah keluar yang ngekosnya ya Bu? Tanya Ganjar. Oh, Mas Adit itu. Iya, dia pindah kosan yang lebih dekat dengan kantornya. Oh gitu, kapan pindahnya Bu? Tanya Ganjar lagi. Oh, tadi sekitar jam 10 pagi. Oh iya Bu, kalau yang lainnya emang suka pulang malam-malam gitu ya Bu? Ganjar pun kembali bertanya. Yang lainnya? Maksud Mas Ganjar? Si ibu kos malah seperti keheranan. Itu Bu, tetangga kos saya, kamar lainnya. Ganjar pun menegaskan. Oh, nggak ada Mas. Sekarang cuma Mas Ganjar sendiri yang ngekos, jawab ibu kos. Tapi Bu, semalam saya dengar rame banget, kayak banyak orang. Saya pikir itu yang ngekos juga, jelas Ganjar.
Ah, biasa mas, di sini kan pemukiman padat, nempel-nempel tembok sama tetangga. Paling tetangga-tetangga sebelah yang masih pada melek. Tapi tenang aja mas, nanti juga ada temennya, nggak lama juga pasti ada yang sewa. Di sini kan kosnya rebutan. Oh gitu ya Bu, ya udah baik Bu, saya mau lanjut ke kamar dulu. Ganjar pun enggan membahasnya lebih lanjut. Namun dalam benaknya ia tetap merasa ada yang ganjal. Saat di kamar, ia membuka laptop sekedar menonton film yang menjadi koleksi di dalam foldernya. Sampai-sampai ia mengantuk, jam 11 malam ia mematikan laptopnya dan beranjak untuk tidur. Ganjar terbangun dari tidurnya mendengar suara pintu tetangga kamar kos seperti yang dibuka kemudian ditutup kembali. Lalu seperti malam sebelumnya, terdengar suara anak-anak berlarian sambil tertawa riang, kemudian disusul suara langkah sepatu pantofel. Lalu suara orang sedang mengobrol bercengkrama, kemudian disusul suara sepatu high heels bak Pragawati yang sedang berjalan di catwalk. Ia pun melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul jam 2 dini hari. Kemudian ia beranjak dan duduk di depan kasur, memasang kedua telinganya agar memperjelas pendengaran. Tidak salah, ia memang mendengar sangat jelas suara-suara itu. Lalu ia beranjak menuju jendela kamarnya. Ia buka hordengnya, tapi tidak ada satupun orang di luar. Dan suara-suara itu seketika hilang. Suasana pun menjadi senyap. Ganjar pun terperangah, ia bingung. Kemudian ia menutup kembali hordeng jendelanya, dan suara-suara itu kembali lagi. Dan di luar pun kembali ramai. Lalu ia cepat-cepat membuka kembali hordengnya, tapi tidak ada satupun orang di luar, dan suara-suara itu lenyap begitu saja. Kali ini ia berpikir mencoba sesuatu, dan ia menutup kembali hordeng jendelanya. Benar saja, suara-suara itu kembali terdengar, dan di luar kembali ramai. Lalu ia buka hordengnya pelan-pelan sekali, hanya untuk melihat dari celah kecil, lebih tepatnya ia mengintip. Tidak ada siapapun. Yang lebih mengherankannya, suara-suara itu hilang begitu saja. Suasana kembali hening, bulu kuduk Ganjar pun mulai berdiri, dan rasa takut semakin menjalar. Ia segera ke kasurnya dan menutup kedua telinganya dengan bantal. Berdoa, doa apapun setahu dia untuk mengusir hantu. Dan akhirnya ia pun tertidur. Keesokan harinya sepulang kerja setelah menjalankan sholat isya, ia pun mengaji surat Yasin. Setahunya hantu setan sebangsanya akan takut mendengarkan ayat-ayat suci, khususnya surah Yasin. Selesai membaca, hatinya sedikit tenang. Meski tidak dipungkiri, kalau semakin malam ia semakin merasa was-was. Kemudian saat malam semakin larut, ia pun beranjak untuk tidur. Dan tidak lupa ia berdoa terlebih dahulu. Pagi harinya ia bangun dan ia merasa bersyukur karena tidak mendapatkan gangguan apa-apa. Surat Yasin berhasil mengusir mereka, pikirnya. Akhirnya Ganjar berhasil melewati seminggu pertamanya di kosan. Sebagaimana rencana di awal, pada Jumat malam ia kembali ke rumahnya di Gadok dan membawa pakaian kotor untuk dicuci. Senin subuhnya ia pun berangkat kembali ke kantor dari rumah. Hari Senin itu ia pulang dari kantor pukul 9 malam, tiba di kosan setengah jam kemudian. Saat tiba di kos ia pun merasa gundah karena ia berpikir akan ada penghuni kos baru, tapi ternyata ia masih sendiri. Setelah mandi, karena ia merasa hari itu begitu letih, ia pun langsung tidur. Sekitar jam 1 dini hari ia terbangun karena ia mendengar suara kicauan burung bersahutan. Ia tidak hafal suara-suara jenis burung, tapi yang pasti kicauan burung itu tidak terdengar merdu. Lebih ke kicauan burung yang panik karena merasa ada bahaya yang mengintai. Ia mencoba mengabaikan, namun matanya sulit untuk terpejam. Aduh, apalagi ini, lirihnya. Lama-kelamaan rasa ngantuknya pun datang, antara tidur dan masih terjaga. Ia melihat di sudut kamarnya ada sosok hitam dengan posisi berjongkok. Ganjar ingin membuka matanya lebar-lebar untuk melihat siapa atau apa gerangan yang berada bersamanya di kamar saat itu. Namun saking lelahnya ia pun kembali terlelap. Ia kembali terbangun karena ia merasa ada sesuatu di telapak kakinya. Lebih tepatnya ia merasa di telapak kakinya seperti ada yang menggelitiki. Sebenarnya ia ingin bangun, namun ia merasa takut karena ia tahu itu bukan manusia.
Saat masuk kamar sepulang kantor, ia merasa yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada siapapun yang masuk ke kamarnya. Lalu siapa yang saat ini menggelitiki kakinya? Ia istighfar sebanyak-banyaknya dan menarik kaki setinggi-tingginya menyerupai posisi janin yang ada di dalam perut ibu. Kemudian ia berdoa mencoba melawan rasa takutnya dan gelitikan itu pun berhenti. Hatinya masih berdebar, ia was-was akan apa yang terjadi berikutnya. Akhirnya ia pun kembali tertidur. Hari-hari berikutnya Ganjar pulang ke kos tidak pernah di bawah jam 9 malam, sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Alasannya agar saat ia sampai di kosan ia sudah sangat lelah dan berharap bisa langsung tidur pula sampai pagi. Benar-benar kosannya semata-mata hanya untuk numpang tidur. Saat tidur pun kamarnya selalu dalam kondisi terang benderang karena ia takut untuk mematikan lampu. Namun demikian, teror dari mereka yang tak kasat mata membuatnya terjaga. Meski tidak setiap malam, dalam 1 minggu, setidaknya 2 malam ia mengalami kejadian yang di luar nalar. Tujuan awal ngekos untuk mengatasi kelelahan fisiknya karena jarak. Ternyata saat ngekos bukan saja lelah fisik, tapi jiwanya pun merasa lelah. Akhirnya Ganjar memutuskan untuk keluar dari kosan itu. Ia hanya mampu bertahan sebulan di kosan itu. Nah, gimana menurut kalian cerita barusan tentang seseorang yang menempati kosan penuh teror? Atau kalian mempunyai pengalaman yang sama, bahkan menyeramkan? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Oh iya, gue mau ngingetin. Jadi cerita ini tuh ditulis oleh salah satu akun Twitter yang bernama @mika0619. Jadi dia men-tweet sebuah Twitter cerita-cerita horor yang menyeramkan. Boleh kalian yang suka bisa follow Twitternya Mika0619. Jadi dia nggak cuma teror di kosan, banyak beberapa pengalaman-pengalaman menyeramkan yang ia tulis di akun Twitternya. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu menonton dan melihat konten Mr. Gabe Channel. Jika ada yang mempunyai pengalaman menyeramkan entah itu di kosan ataupun di tempat-tempat lain, boleh di DM ke Instagram gua @rifkizia. Bisa kalian sharing di DM Instagram gua ataupun nanti gua akan mengangkat cerita kalian di konten YouTube gua. Dan sampai ketemu lagi di konten-konten Mr. Gaib berikutnya.